Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ya, ini adalah materi yang akan saya berikan melalui channel YouTube mungkin nanti tentang hukum internasional dan kedaulatan negara. Kenapa materi ini yang saya ambil? Karena materi yang lebih spesifik sudah saya berikan kepada teman-teman sekalian terkait yang lebih spesifik untuk dibahas melalui makalah dan presentasi di setiap pertemuannya. Jadi saya ingin memberikan gambaran secara khusus, secara luas tentang kedaulatan dan hubungannya dengan hukum internasional. Oke, kita lanjut ke slide yang pertama. Ya, sebelum saya membahas tentang apa itu kedaulatan dan bagaimana hubungannya dengan hukum internasional, saya terlebih dahulu memberikan konstruksi berpikir teman-teman sekalian. Bahwa dalam subbab ini saya ingin memberikan konstruksinya seperti ini. Bahwa tidak ada negara yang tidak membutuhkan negara lainnya. Saya analogikan dengan ini. Negara A, kedaulatan negara A, kedaulatan negara B, kedaulatan negara C, dan kedaulatan negara D. Tidak ada di dunia ini suatu kedaulatan negara yang tidak membutuhkan kedaulatan negara lain. Karena apa? Karena setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Seperti ini. Setiap negara pasti mempunyai plus dan minusnya. Secara otomatis dia membutuhkan siapa? Dia pasti membutuhkan negara yang lainnya. A membutuhkan B, B membutuhkan C, C membutuhkan D. Bisa saja D membutuhkan A. Karena keterikatan negara satu sama lain. Bagaimana mengatur lalu lintas atau ritme antar kedaulatan negara ini, disinilah dibutuhkan hukum internasional. Supaya tidak ada kesewenang-wenangan dari kedaulatan negara A terhadap B, begitu juga B terhadap C, dan selanjutnya. Jadi agar tercipta proposisi plus dan minusnya setiap negara, dibutuhkan hukum internasional. Plus dan minus suatu negara membutuhkan hukum internasional. Untuk apa? Untuk suatu kesepakatan. Seperti ini. Jadi tujuannya hukum internasional adalah untuk melindungi kesepakatan-kesepakatan antar kedaulatan negara yang mempunyai plus dan minus dalam mengatur sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dijadikan subjek hukum dalam negaranya. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Terminologi kedaulatan. Terminologi itu bisa disebutkan sebagai istilah-istilah kedaulatan. Kedaulatan dalam bahasa Inggris atau biasa disebut dengan sovereignty, dalam bahasa Prancis souveraineté, yang artinya adalah tertinggi, teratas. Makna kedaulatan pada zaman dulu itu diidentikan dengan sesuatu yang tertinggi atau sesuatu yang teratas. Selanjutnya, pernah kita itu mendengar istilah-istilah seperti teokrasi, monokrasi, dan demokrasi.
Ini juga termasuk dalam istilah-istilah kedaulatan. Teokrasi adalah kedaulatan tertinggi. Siapa yang memegang kedaulatan itu? Tuhan yang memegang kedaulatan tersebut. Selanjutnya timbul istilah selanjutnya tentang monokrasi, kedaulatan tunggal. Siapa yang memegang kedaulatan tersebut? Bisa diistilahkan seperti raja. Dan selanjutnya di era sampai sekarang, ini kita mengenal istilah dengan demokrasi. Bahwa kedaulatan tertinggi adalah kedaulatan rakyat. Oke, kita kembali lagi ke kedaulatan klasik. Jean Bodin menyebutkan bahwa kedaulatan negara adalah sesuatu yang tertinggi, yaitu kekuasaan mutlak dan abadi, tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Mungkin Jean Bodin ini termasuk penganut teokrasi dan monokrasi. Dia menganut bahwa kedaulatan itu harus tunggal. Tidak boleh ada kedaulatan yang diciptakan bersama-sama untuk membentuk suatu kedaulatan. Dan ini lagi, tidak dapat dibagi-bagi. Prinsip mereka adalah suprema power, yakni tujuan kedaulatan adalah dijadikan sumber hukum dan tidak dibatasi oleh hukum yang lain. Oke. Saya berikan konstruksi berpikirnya seperti ini tentang kedaulatan klasik. Sesuatu yang tertinggi, mempunyai tujuan menjadi sumber hukum. Pada masa itu, kedaulatan hanya digunakan untuk membentuk suatu hukum. Jadi siapa yang berhak membentuk hukum, dia harus berdaulat terlebih dahulu. Oke? Selanjutnya, kedaulatan di era modern. Ini bisa kita tarik atau kita berselancar ke sejarah sebentar tentang perjanjian Westphalia yang dilakukan pada tahun 1648. Perjanjian ini bisa diperingati adalah sebagai perjanjian perdamaian antara kelompok Protestan, Kristen Protestan dan Katolik. Karena perang secara terus-menerus selama 30 tahun, pada ujungnya mereka melakukan perjanjian Westphalia atau disebut dengan perjanjian damai. Dari sini, dari perjanjian tersebut timbullah atau pengakuan dari kedua belah pihak, baik dari Protestan dan Katolik, menyebutkan bahwa pengakuan terhadap Belanda dan Irlandia. Dari kesepakatan Westphalia ini timbul kedaulatan yang dikeluarkan untuk mengakui kedaulatan orang lain, yakni Belanda dan Irlandia. Dari situlah muncul konsep bahwa kedaulatan itu tidak bisa dipegang oleh satu kekuasaan tertinggi, tetapi bisa keluar menjadi konsep yang baru tentang kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal. Protestan dan Katolik seperti ini. Awalnya mereka hanya mengakui adanya kelompok Protestan dan mereka hanya mengakui kelompok Katolik. Tetapi akibat perjanjian ini mereka mengakui ada suatu kedaulatan yang mereka akui, yakni kedaulatan Belanda dan Irlandia. Oke, dari sini bisa dipahami terkait sejarah tentang suatu kedaulatan yang berawal dari kedaulatan itu adalah sesuatu yang tertinggi. Sekarang kita sampai kepada kedaulatan yang bersifat internal dan eksternal. Kedaulatan internal
adalah negara berdaulat memiliki kewenangan eksklusif atas suatu wilayah tertentu, pemegang supremasi hukum dan politik atas rakyatnya tanpa ada intervensi dari negara lain. Ya, contoh-contoh bahwa negara ini adalah menggali nilainya atau menerapkan konsepnya secara internal tanpa ada campur tangan negara lain. Kalau kita kembali ke tahun 2019 kemarin, bagaimana panasnya perpolitikan kita terkait Pilpres antara 01 dan 02, bahwa untuk penyelesaian contoh seperti Pilpres itu tidak dibutuhkan kedaulatan eksternal untuk masuk kepada negara kita. Cukup dengan kedaulatan internal. Karena apa? Supremasi hukum dan politik dipegang oleh kedaulatan internal, bukan oleh kedaulatan eksternal. Ini pernah saya perdebatkan ketika saya mudik ke rumah nenek saya. Saya bertemu dengan salah satu kepala desa yang di sana. Mereka mengatakan, kalau ini sampai kalah di Mahkamah Konstitusi, ya, 02 harus menggugat ke Mahkamah Internasional. Serentak saat itu saya bantah ini. Karena apa? Karena mungkin Bapak Kepala Desa itu tidak belajar tentang kedaulatan internal itu mencakup apa. Saya harapkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka tidak seperti Kepala Desa yang pernah berdebat dengan saya. Harus belajar tentang kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal. Oke? Jadi untuk masalah itu bisa diselesaikan secara sendiri tanpa harus ada campur tangan dengan pihak yang lain. Kita lanjut ke kedaulatan eksternal. Negara memiliki baik hak eksklusif berperang, personalitas hukum internasional untuk membuat kontrak yang mengikat dan melakukan hubungan internasional. Kalau ada yang bertanya, loh, emang berperang itu salah satu penyelesaian masalah hukum internasional? Iya, berperang adalah salah satu tujuan untuk menyelesaikan konflik internasional. Meskipun ada solusi yang lain tentang perjanjian internasional dan lain-lain. Selanjutnya, personalitas hukum internasional untuk membuat kontrak yang mengikat dan melakukan hubungan internasional. Ada beberapa hukum kita yang dilahirkan karena adanya perjanjian internasional, seperti undang-undang terkait hak asasi manusia. Itu adalah hasil dari ratifikasi. Jadi nilai-nilai HAM itu disepakati secara internasional dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam undang-undang kita. Inilah yang disebut dengan kedaulatan eksternal. Memasukkan nilai-nilai internasional ke dalam perundang-undangan secara nasional. HAM melahirkan nilai tentang HAM secara internasional. Indonesia membuat undang-undang tentang HAM. Seperti ini konstruksi berpikirnya. Dalam DUHAM menghasilkan bahwa nilai HAM internasional itu seperti ini. Kemudian Indonesia meratifikasinya melalui undang-undang HAM. Bagaimana kedaulatan eksternal bisa mencampuri kedaulatan internal? Inilah contohnya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Tentang lahirnya subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah semua pihak atau individu atau badan hukum atau entitas yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Subjek hukum internasional melahirkan masyarakat internasional. Oke, saya akan menjelaskan di poin pertama dan poin kedua. Subjek hukum internasional adalah semua pihak, individu atau badan hukum. Jadi ketika negara termasuk subjek hukum, warga negara termasuk subjek hukum yang mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian internasional,
maka disitulah dia dinyatakan sebagai subjek hukum internasional. Entitas ini adalah sesuatu yang tidak tampak tetapi bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Contohnya brand atau merek luar negeri yang ada di negara kita. Contohnya seperti McDonald. McDonald adalah komoditas dari salah satu perusahaan yang ada di negaranya yang kemudian dijual mereknya untuk melampaui batas dari negaranya hingga akhirnya sampai ke Indonesia. Secara logika, ayamnya McDonald itu tidak berasal dari Amerika langsung, tetapi ayamnya berasal dari Indonesia. Tetapi brandnya atau entitasnya, subjek hukum yang tidak dilihat, tidak bisa dilihat, bisa melintasi batasan-batasan negara. Bagaimana entitas itu dapat dibebani hak dan kewajiban? Iya. Jadi untuk mendaftarkan merek McDonald, pasti ada peraturan tentang perjanjian bahwa McDonald bisa masuk ke dalam Indonesia. Ya, subjek hukum internasional melahirkan masyarakat internasional. Contohnya seperti McDonald ini. Melahirkan konsumen di Amerika awalnya. Selanjutnya ada McDonald di Indonesia, konsumen Indonesia. Artinya, McDonald telah melampaui batas dari negara asalnya dan membentuk konsumen-konsumen yang menyukai produk-produk McD, bukan hanya di negaranya, tetapi bisa melintasi batas negara tersebut. Disitulah masyarakat internasional terbentuk. Contoh juga tentang HAM yang tadi, hak asasi manusia, ketika disepakati oleh beberapa negara yang mengikuti, yang tergabung dalam PBB, otomatis nilai-nilai HAM ini mencakup kepada subjek hukum warga negara satu persatu yang sama dengan HAM yang disepakati dan melahirkan masyarakat internasional. Nah, masyarakat internasional membutuhkan globalisasi interpendensi. Maksudnya di sini adalah masyarakat internasional tidak bisa hanya mengacu kepada kedaulatan internalnya saja. Mereka membutuhkan kedaulatan eksternal untuk saling berhubung antar masyarakat satu negara dengan masyarakat negara yang lainnya. Nah, disinilah hukum internasional itu hadir dengan mewadahi kepentingan dan kebutuhan antar negara melalui perjanjian antar negara. Nah, jadi ketika saya kembalikan ke awal tadi, konstruksi berpikir jika kebutuhan A membutuhkan B, itu harus diikat melalui suatu perjanjian. Perjanjian dalam hal apa? Perjanjian dalam hal hukum internasional. Oke, kita kembali lagi ke sana tadi. Ini. Oke. Terus poin kelima ya, berkat perjanjian tersebut terciptalah subjek hukum internasional sebagai penengah yang mengatur lalu lintas kebutuhan dan kepentingan mereka. Contohnya WTO, IMF, atau World Bank. Contohnya ketika Indonesia mau mengekspor kelapa sawit ke mana ya? Ke Arab Saudi mungkin gitu, ya kan? Itu kan salah satu perjanjian internasional, harus membutuhkan perjanjian internasional. Indonesia, Arab Saudi, Arab, ya. Ini mau ekspor nih, Indonesia mau ekspor ke Arab tentang kelapa sawit, terkait kelapa sawit. Terkait kelapa sawit, ya.
penghubung antara Indonesia dan Arab Saudi. Tidak boleh langsung Indonesia berhubungan langsung dengan Arab Saudi, tetapi harus melalui lalu lintas yang diatur melalui WTO. Ada WTO di sini yang mengatur bagaimana perjanjian itu dibentuk. World Trade Organization. Nah, syaratnya apa? Contohnya, untuk Arab Saudi membayar ke Indonesia terkait kelapa sawitnya, tidak boleh memakai nilai rupiah, tetapi memakai nilai dolar. Ya. Bagaimana kedaulatan kita bisa masuk ke sini? Melalui kelapa sawit. Karena dia tidak butuh, karena dia membutuhkan kelapa sawit. Kelapa sawit masuk ke dalam Arab Saudi oleh Indonesia. Mekanismenya harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh WTO. Contohnya, nilai tukarnya harus pakai dolar. Contoh lagi, ketika Indonesia krisis moneter tahun 98, siapa yang membantu Indonesia untuk menstabilkan nilai rupiahnya? Itu adalah IMF. IMF adalah lembaga atau lembaga internasional yang diwadahi, diciptakan khusus untuk negara-negara yang kolab terhadap nilai mata uangnya. Dia memberikan pinjaman kepada negara tersebut dan secara otomatis dengan bunga yang lebih besar. Disitulah politik internasionalnya mulai berjalan. Saya tidak membahas tentang politik internasional, saya membahas tentang hukum internasional. Oke? Kesepakatan dan pertanggungjawaban internasional. Keikutsertaan negara dalam suatu perjanjian internasional merupakan suatu kesepakatan bahwa ada salah satu aspek kedaulatan internasional yang masuk ke dalam kedaulatan negara tersebut. Oke. Jadi ketika tadi Arab Saudi mempunyai kedaulatan internal yang mengatur tentang bagaimana proses jual beli antar warga negaranya seperti ini, tetapi ketika jual beli itu dilakukan secara internasional atau melintasi batas negara, harus melalui konsep internasional. Kesepakatan tersebut merupakan komitmen yang melahirkan pertanggungjawaban internasional kepada negara-negara yang telah sepakat menjadi anggota perjanjian internasional. Ya, secara otomatis ketika kesepakatan itu terbentuk, ada namanya hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua negara tersebut. Bagaimana diaturnya? Sudah diatur. Kalau contohnya tadi ketika pertanggungjawaban itu ekspornya itu dilakukan antar negara, WTO telah memberikan wadah untuk mengatur pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya, negara tetap berdaulat, tetapi ada beberapa aspek dari negara tersebut yang dikurangi, disesuaikan atau bahkan dihapuskan sesuai dengan objek yang diatur dalam kesepakatan. Ya, contohnya tadi ketika negara itu berdaulat terus mengikuti perjanjian internasional, bukannya negara itu hilang kedaulatannya, tidak, kedaulatan negara tersebut tetap, tetapi ada beberapa poin yang dikurangi karena akibat dari perjanjian internasional tersebut. Tetapi saya yakin walaupun dikurangi, disesuaikan, atau bahkan dihapuskan, itu tujuannya karena memang negara tersebut membutuhkan hasil dari perjanjian internasional tersebut. Oke, terima kasih. Demikian kuliah pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan tetap jaga kesehatan teman-teman. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, atau selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.